ada Choosing Glue. Ya kita tahu efeknya seperti apa. Tapi kadang-kadang ini juga gak sih, di second pick mereka bisa react last picknya itu loh. Karena sekarang terlalu versatile, terlalu banyak bisa di flex gitu loh. Iya ya, kemarin bahkan Choosing Rome juga muncul ya. Itu dia. Jadi sekarang udah nggak bisa expect taruh di mana. Kita gak bisa percaya 100%. Tapi kan kita udah terbiasa tidak percaya sama ya. Sekarang udah ada Valentina juga yang ikut di eliminasi karena Valentina salah satu hero yang akhirnya udah bisa di flex juga ke XP kan. Yap. Dan sama bagus ya, Valentina juga untuk di XP kan tebal banget. Ya. Build itemnya defense item. Jadi XP-nya tebal, suka buat orang salah langkah juga, ada efek Terrify. Jadi banyak sisi, tapi ya dengan di-ban-nya Valen ngebuka peluang Sora lumayan besar. Atau Glue kah? Masih dengan Glue juga yang masih bisa. Chusin juga ini masih diperdebatkan apakah mau di-ban atau tidak. Bisa Chusin sih. Oh no. Ya diadu ya. Bangsia. Opsinya masih kalau Chusin ya mungkin kalau misalkan diambil buat ukir. Ya bisa direct dengan Eve juga kan. Buat bisa menangin match up laning-nya. Ya, tapi aku suka ukir dengan Chusin ya. Awal masuk ke Navi juga kan, Yap. anaknya Chusin banget. Anaknya Choosing banget. Dan nanti bisa dikombinasikan dengan apapun. Dengan Grok bisa, terus juga dengan Glue lagi ya. Ya atau Bisa bahkan muncul Chow. Khalid juga Iya bisa. kuat banget lah River. Yap. Atau bahkan dengan Hylos, wah itu kuat banget. Iya, Gak iya. gerak. Gak gerak sama sekali. Tapi first pick untuk Navi nih. Maukah Chusin? Dan harusnya iya. Ya, Chusin. Nutup banyak hero juga ya. Peluang hero-hero fighter yang jalan-jalan. Tuh ketutup semuanya dengan Crimson Beacon. Tapi bisa di-flag jadi roamer. Itu. itu. Salah. Itu Kemarin makanya yang dewa-dewa aja deh. Unik sih itu sih, unik. Yes. Tapi kalau Sora buat sekarang tuh gimana sih? Karena aku ngeliatnya banyak kan match Sora tuh gak enak gitu. Iya, soalnya kalah ya biasanya. Iya, Soranya kalah biasanya. Sora stack WR-nya di bawah 30%. Wow. Iya, Iya. kecil banget. Lagi kecil juga. Makanya apakah karena emang gak fit in dengan meta yang sekarang? Ya atau biasanya Soranya datang tanpa combo. Itu kan sekarang main combo kan semuanya. Lagi kena torrent langsung di combo semuanya dan dibuka ternyata Sora dan juga Yif. Ya, karena Sora sekarang job desk-nya bukan cuma sekedar jadi opener ya, tapi lebih banyak untuk ngincer ke arah backline. Oh. Ya kan mid lane tuh dari kemarin kita lihat ditargetin terus-terusan Yep. sama Sora. Oke. Karena main Sora juga spinner ya, karena dia bisa defense, bisa damage kan. Iya. Tergantung kondisi draftnya juga. Tapi Fleksibel itu lagi. dia yang diambil. Mau mengamankan Granger dulu kan untuk Shive? Bisa sekalian deny Arvi. Yep, Tapi yep. Arvi kan Banyak ya. opsi dia. Opsi dia. Damage-nya kayak kesemutan gitu loh. Kayak Kayak merambat gitu. gemet gitu loh. Harley. Harley yang langsung dibuka di awal tapi dengan lapu-lapu. Itu yang baru kita bahas tadi ya. Untuk Yep. potensinya Karas juga. Ya, Hero-hero ini- make up play. Navi, mereka juga kan bermain dengan hero-hero comfort. Lapu keluar, Chusin keluar, Ini juga hero cover buat Yazuke. Wah, Leomord. Leomord. tabrak-tabrak gitu kan. Ada slow dari Void Crystal ditabrak dengan Phantom State nanti. Lah iya Marcel gak diperayo di atas loh. Marcel tricky sih menurutku kayak agak Iya, susah juga. setuju. Agak susah juga mau dipakai karena kadang ya kalau satu tim nih sudah ngambil Marcel, tim yang sebelahnya sebenarnya bisa langsung ngambil jawabannya. Banyak yang bisa projectile, iya kan? Iya. Contoh-contohnya kayak Granger bisa diambil, mungkin kalau lagi iseng dikit ya Chang'e bisa. Tapi Marcel sebenarnya ngejawab Obsidian tau, pernah coba gak? Belum. Oh, Nah. karena ketahan semua ya? Nah begitu Obsidian nembak di dalam, terus dia kena ubah kan, anggap aja Obsidian lagi di luar. Dia nembak hero lain, gak keluar pasifnya ketahan di dalam. Oh. Tuh, based on true story tuh. Udah coba ya? Udah coba. Oke, Kayak trial and error ya. Kecelakaan sih gua kan. Kecelakaan, ketinggalan. Ketinggalan dia makanya kok gak ada damage ya, oh ketinggalan di dalam, lalatnya hilang di dalam. Oh, oke, I see. Nah, ini sekarang ada Obsidian yang juga ditutup. Oke. Respect sekalian. Granger gak sih sekalian nih nanggung nih. Granger Habisin kayaknya gold lane. mending Harit sih. Hari itu udah ditutup. Oh ya. Grangernya Granger oke. ditutup sama Navi. Mhm. Iya. Persempit lagi opsinya. Persempit hero yang bisa nge-slide sebenarnya. Jadi gampang nanti Iya. masuk Harley-nya. Nge-slide Buat dan poker trick. Sky Piercer. Wah, bisa. Oke. Down gak ya Hilda ternyata. Gak mau keganggu dengan hero screening dari Alec tentunya. Keren support system Navi ya.
Karena Harley bakal keganggu banget gak sih sama hero kayak gitu yang Iya. ngerusuh ke arah jungle. Dia nggak terlalu strong buat bisa kontes dan Glue yang ternyata terlepas. Langsung bisa dia pegang sama Alter Ego. Iya. Kayaknya Glue seharusnya lebih serem sih kalau buat sekarang ya. Iya. Maksud gue Glue itu oke lah kalau di land dengan mid-nya itu mungkin di pressure. Tapi waktu ada objektif turtle. Nah itu tuh. Nah itu di sana lah kita melihat Glue itu serem. Karena dia bakal nempel, dia bakal ganggu terus-terusan dan front to back susah banget kalau ketemu dengan Glue. Oke. Glue Roam berarti harusnya ya. Yep. Kemungkinan besar lagi dan lagi walaupun win rate-nya pecah kemarin untuk di Roam. Tapi di react dari Navi, 2 yang akan mereka amankan. Roam dan juga Gold Lane harusnya. Emang mau ngebawa ke arah fighter Gold Lane juga masih possible. Cuman kalau emang mau bawa hero jarak jauh, ya Granger bisa mereka ambil. Ocho. Dan Cold Wow. ternyata. Wow. Oke. Tapi bukan tipikal yang bakal di backup dengan burst damage ya untuk Chow-nya. Jadi Iya. paling kombonya dengan Harley kan? Sama, betul. Ya. Tapi kayaknya juga memang penggunaan Chow di sini memang mau memperkuat river tengahnya nggak sih? Oh. Chow Shushin tuh enak banget tuh. Kena knock up. Iya, kena tapi angkat seenggaknya lagi. dari AE-nya mereka punya Yip juga. Yep, Range-nya slow. jauh, slow juga. Dan EO-nya jujur ya lumayan besar sih ini untuk Alter Ego. Tinggal mereka tambahin lagi dengan satu potensialnya God Lane ya. Ya. Yep. Kalau suaranya di XP. Dan Moskov. Moskov. Oke. Moskov. Gimana Om? Draftnya? Aku suka AE sih ya. Karena tadi kalau mereka Granger mungkin aku bisa ke Navi. Tapi karena Moskov ini kan bisa ada knockback juga. Jadi nggak mudah nih buat masuk Harley-nya. Untuk Widih. bisa ke-punish. Ada pasutri baru. Acie, Apipi. Apipi. Oh, MPLD. Iya. Oh itu nggak perlu love meter lagi ya? Gak usah itu udah mentok rata kanan ya. Gimana Ul draftnya? Oke, gue ke Navi sih. Navi ya. Ya. Menarik sih dengan hero-hero yang mereka pilih memang untuk di dalam game ini. Dan sebentar lagi akan kita saksikan game pertama. Apakah eksekusi bisa dilakukan secara maksimal dari kedua belah sisi lagi. Entah itu untuk Alter Ego. Ataupun teman-teman dari Navi yang sekarang harusnya lagi haus akan kemenangan. Jadi akan langsung saja kita melihat game yang pertama. Match pertama hari ini. Ambil Arena, mana suaranya? Dan selamat datang di Land of Dawn. Selamat datang. Agak aneh yang lihat dua cewek Iya. bareng-bareng ya. Suaranya cewek lagi, cewek Iya. lagi. Oke, tapi balik lagi dengan bagaimana melihat penguasaan dari river tengah dulu nih. Porosnya yang bakal kelihatan Om. Antara Glue dan Chow, serta Yif dan juga Chusin. Ya, kayaknya Apro lebih semangat ya buat Wah, masuk buset. ke jungle-nya musuh ya. Wow. Karena satu reset ini ya lumayan pengaruh gitu loh. Kayak 3 detik yang terbuang, Little Wonder-nya baru kebuka buat Navi dan mereka bisa jauh lebih cepat buat leading juga. Aha. Ya, dan Afronya bener-bener ngevlog ya. Gangguin terus-terusan Halo kan. guys, di situ dia. Tuh, jadi minimal ya kalau ada Apro di sini. Ya minimal pressure-nya masuk dan ada ancaman untuk penggunaan dari Retribution. Tapi damage dari Arvi lumayan besar, ada first blood. Langsung bisa dipegang oleh Arvi secepat itu. Wah, ini- Terlalu jauh nggak? Ini gak worth sih pastinya, apalagi ngasih makannya buat Arvi Om. Nah, selain daripada kasih makan, aku kira tadi Litonya mau diambil loh duluan. Iya. Oh. Litonya ternyata yang dapat juga Alter Ego. Jadi jelas Alter Ego mereka unggul, agak kedelay dikit, gak ada masalah pastinya untuk Yasuke ya. Dan bahkan di sini Afro yang harus bermain sedikit lebih safe sekarang. Wah, EXP-nya dicicil banget ya untuk Kars. Dipaksa untuk mundur lagi, sementara Afro masih ada di depan. Iya, masih belum kapok sih seharusnya sejauh ini. Dan Ukir juga sangat potensial ya di area river untuk memberikan gangguan supaya Alex juga jadi nggak terlalu agresif. Yap, dan sebenarnya ini dua tim yang sama-sama harusnya kekuatannya ada di early game juga nggak sih Om? Iya, early game. Tapi lebih ke AE sih kalau buat early-nya ya. Bicara soal setup juga ada Leomord di sana, jadi mereka bisa start turtle-nya lebih dulu. Potensi untuk late game juga masih sama nih di kedua gold-nya. Jadi jelas turtle yang pertama. Siapapun yang dapat akan cukup unggul jauh nih. Jadi bisa leading di mid game nanti. Oke. Tapi sejauh ini untuk Alter Ego ya mereka nggak mau terlalu main barbar ya. Lebih sabar dulu lagi, fokus lagi untuk bisa mencari objektif. Karena seperti apa yang Om mau sampaikan, wop, tapi tengah. Wow, pertemuan antara Nino dan juga Andoryu yang sempat terjadi tadi. Tapi langsung di-follow up juga dengan seorang Kars. Turtle bisa dipegang oleh Yasuke. Tapi masih ada trade yang akan dilakukan. Terjebak sedikit Kars. Tapi cepat ada trade yang terjadi juga. Dia berhasil menumbangkan Ukir. Nino. Bahkan still survive untuk seorang Yasuke. Ditambahkan
dengan satu pemain lagi, Ukir harus hilang. Yap, dan Cyrus cukup nyaman ya pastinya dengan membawakan ke arah Yves-nya juga. Keuntungan kali ini berlipat untuk Alter Ego. Sementara Afro yang mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sekarang udah bener-bener dalam keadaan yang sulit, Om. Yap, sangat ya. Karena glue-nya ini sangat menutup juga tadi. Sehingga turtle-nya ya cukup kebuka juga meskipun ada adu retri ya sebenarnya tadi juga. Untuk talent prediction, Wah, 4 untuk Navi ya, dan 2 untuk Alter Ego, dan mungkin ada 2 poin eliminasi yang bisa saja dicari lagi, ada Yasuke. Begitu besar damage-nya ke arah Ukir. Ya ini dari kemarin talent prediction emang selalu hasilnya bertolak belakang ya. Sebenarnya iya. Kenapa ya? Ini tapi juga match up-nya yang jadi menarik ya antara Nino dan juga Cars, dua-duanya sama-sama galak. si jual beli serangan ya untuk di area atas. Tapi bawahnya lumayan nyaman ternyata. Bagi si RV-nya bisa farming, dapetin 1 poin kill juga tadi. Sempat buat join fight. Dan RV sudah mulai jalan ya, item dari RV, oke. Swift crossbow menuju ke corrosion. Yap, dan Cyrusnya juga udah diperkuat lagi dengan glowing one ya. Untuk team fight nantinya. Sementara Yasuke masih mencari pundi-pundi EXP gold sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Sembari menunggu netral objektif, tapi lihat. Damage cukup besar dibalaskan dengan 1 buah Stormbind. Tapi cukup sih harusnya sebelum Karsnya bisa join lagi ke arah team fight. Bahkan bisa ngedapetin 1 poin eliminasi. Cuman itu bertukarannya Kars. Bisakah dia selamat? Dan ternyata tidak bisa. Yap, karena Karsnya memang tidak di backup juga ya. Teman-teman yang lain dari Navi lebih fokus untuk bisa mendorong ke arah tengah sehingga sedikit ada dorongan nih untuk minion yang masuk ke dalam outer middle turret, Om. Yap. Ditinggal memang. Ya itu untuk kembali waktu juga biar Andorinya bisa selamat kembali ya. Tapi untuk turtle yang kedua ini setupnya memang ada pemain-pemain Navi di sana. Tapi kalau menilik ya mungkin dari item sendiri Yasuke akan ready juga nih untuk Phantom Steed-nya. Beberapa saat ke depan dan sudah ready sehingga mereka bisa pegang kendali penuh untuk Alter Ego-nya. Area Turtle yang udah mulai coba untuk dikuasai dengan 1 buah reward manipulation ngebuat Yasuke bebas banget mendapatkan ke arah Turtle. Bahkan mereka mendapatkan ke arah Andoryo juga. Spear of Destruction yang lewat. Yap, lewat dan sebenarnya itu enak banget untuk Alter Ego mereka bisa set up ke area dari turtle-nya. Dibukanya reroll manipulation itu jadi teritori yang sangat nyaman sekali, Om Wawa. Yap. Tuh gak bisa dekat sama sekali juga ya. Diganggu lagi grab-grab. Dari Alex berhasil mendapatkan Afro. Yap. Lagi-lagi pressure yang masuk dan glue ini menjadi momok tersendiri sekarang. Ya. Selalu bisa ada di depan, ngejauhin siapapun yang bakal masuk dan memudahkan Yasuke untuk menabrak nanti dengan stick yang dipakai. Dan kali ini juga Aleknya udah semakin leluasa ya untuk bisa mencari informasi. Bisa bahkan memegang juga karena pemain-pemain dari Navi. Dan dari tadi, so far untuk RV-nya masih aman banget loh. Andoryu mencoba untuk membuka targeting ke arah atas Nino tadi. Yap. Dan belum maksimal. Dan mungkin sekarang udah mulai bisa concern terhadap sosok RV, Om. Harusnya iya ya, tapi sekarang masalah utama buat Andoryu sendiri. Target dari Deadly Magic-nya setiap kali ada glue yang di depan, kayak gak bisa menjangkau di area belakang. Karena selalu terancam dengan adanya efek-efek stack yang bisa membuat grab-grab menuju ke arah dia. Jadi ya, dari Andornya yang mau gak mau harus dapetin targetnya. Dan itu dia. lumayan sulit sebenarnya. 1 retribution untungnya masih connect dan on point dari Andoryo. Cuman Alter Ego mainnya udah mulai bisa agresif ya. Wait. Oke. Oke, The Way of Dragon yang berhasil pada kali ini. Hilangkah Cyrus tapi still survive untuk beberapa saat ke depan. Dan ternyata follow up dari Cars yang kali ini menyelesaikan nyawa dari Cyrus. Yes, itu ledakannya jadi pas ya. Karena tadi sebenarnya masih ada HP-nya juga, cuman dibantuin dengan Cars. Sementara 1 poin kill tersebut membuat dari Cyrus ter-shutdown, Om. Yap. Nah itu dia, target yang memang harus tepat, berarti Yves. Ya. Cyrus yang wajib buat dicari oleh Andoryu. Karena kalau sampai miss dan kena ke Alex misalnya, ini akan sia-sia untuk penggunaan dari Harley sekarang. Dan turtle yang keluar, jelasnya Alter Ego mereka punya peluang yang sangat besar juga untuk start terlebih dahulu. Damage yang diberikan dari momentum milik Leomord sangat-sangat berasa sekali. Dan bahkan RV bisa join kapanpun juga. Oke. Walaupun sejauh ini dari Spear of Destruction-nya masih belum on point ya. Belum. Wah, dicari sama Nino. 1 buah Stormbind-nya tadi berhasil connect karena seorang Ukir. Tapi Flicker tertrigger juga dan Yasuke kembali mengamankan turtle yang ketiga. Perfect Turtle diusir sudah Yasuke ke bagian belakang dan Afro still survive. Yap, Afro-nya masih bisa kabur. Upaya yang ngeganggu tadi dari Navi masih belum berhasil nih. Dan targeting kembali yang masih menjadi pertanyaan buat Andoryu akan kemana. Sementara itu masih mencoba untuk memberikan space kepada Shive untuk bisa farming sebaik-baiknya Cyrus. Surprise dari Andoryu. Kalau seorang Cyrus mampukan Cyrus selamat dan Nino mendapatkan damage yang begitu masif. 1 tukar 1 tapi ini rugi besar untuk Andoryu. Yap, Yasuke.
Oke, masih ada Barbiel yang akan dipanggil juga mencoba untuk kontes ke area purple buff dan Ukir memberikan sedikit delay aja gangguan ke bagian depan dan follow up yang sudah mulai berdatangan dari Navi. Yasuke harus segera melarikan diri dengan satu hit terakhir yang bisa dipegang oleh Kars meskipun ditukarkan dengan nyawa dirinya sendiri dan dia juga akan tumbang. Harusnya, tapi ada sedikit beli waktu lah ya sedikit nih. Oke, cukup panjang ya, tapi lagi-lagi nih Deadly Magic yang menjadi musuh untuk Cyrus. Kita harus menunggu nih kapan Cyrus beli Winter. Tapi tadi Space Escape-nya pas banget di ujung Reward Manipulation ya Om ya. Iya, jadi ini ya, diam dulu, immobilize dia. Iya. Kena efek immobilize juga. Dan Navi tetap nih ya, tetap masih bisa bertahan, tapi kita melihat lambat laun juga. Ini PR-nya nanti bakal masuk dari Arvi. Ini sudah mulai Arvi join fight-nya, Arvi mulai ngedal damage yang besar. Tapi kalau Alec ada di depan dari Arvi untuk memberikan Deadly Magic akan sangat sulit sekali. Ya, udah ketahuan juga posisinya. Dapetin satu buah Spear of Destruction ke arah seorang Kars dan bakal di follow up kali ini damage apakah cukup untuk bisa menumbuhkan ke arah Kars. Tengah. Dan di area tengah ini masih akan terus berlanjut dengan Nino yang masih punya power dari efek Sisi. Mendapatkan ke arah Ukir, buy one get one di arah yang berbeda. Wah, Navi kayak blank banget sih. Mereka mencoba untuk melakukan sesuatu tapi ternyata tidak berbuah manis. Keuntungan untuk alter ego di dua teamfight ataupun dari dua sisi yang berbeda. Ini membuat dari Navi akan semakin jauh tertinggal loh Mawa. Iya, Navi wajib untuk menjalankan pick off-nya mereka juga ya. Mereka punya Chow, mereka punya Harley, tapi duo dari dua hero tersebut belum kita lihat sama sekali sampai dengan sekarang. Bagaimana targeting dari Afro juga ya untuk bisa memberikan umpan tarik kepada rekan-rekannya yang lain. Ini kayak cuma dipakai untuk menjauhkan lawannya, bukan mendekatkan untuk bisa memberikan sebuah point kill. Oke. Tapi harusnya ini Lord akan masih menjadi milik dari alter ego ya. Tanpa adanya upaya kontes. Karena lihat Afro mau ngintip aja nggak dikasih jalan sama Alec dan Nino. Dijagain depannya. Pakai Stormbind bahkan ya, nggak Iya. takut-takut untuk ngebuka source skills demi bisa menjauhkan. Dan ini berarti objektif keempat untuk alter ego. Perfect ya. Perfect. 3 turtle plus 1 Lord. Ya objektif yang diambil sama Navi cuma ada satu turret juga yang didorong sama Shive tadi di bottom lane. Dan kita belum ngelihat team fight besar ya Om dari keduanya sebenarnya. Belum. 5 lawan 5 gitu. 4 lawan 4 5 ya terus ya. biasanya. 4 lawan 4, 4 lawan 5 juga bisa. Karena ya tugas dari Arti masih buat panjangin lane terus-terusan juga. Tapi ini dia untuk fight-nya yang sepertinya sulit sih. Kalau mau nangkap ke Alec ya mereka butuh banyak source skill. Deadly Magic menunjukkan Nino tapi di pembalasan on point. Balas dendam dari Yasuke. Langsung menghilangkan Andorio dan itu outer turret mid lane ult. Ya mahal pastinya ya. Ini Vision akan semakin leluasa. Kembali lagi Rumor Belajar Stormbind connect karena dua player sekaligus dan hilang Ukir dengan satu hit terakhir yang saya nggak connect dari Spear of Destruction-nya. Ngebuat Ukir punya kesempatan kedua. Oke. Ini alter ego mereka udah menjalankan kombinasi yang begitu mengerikan ya. Efek dari Stormbind. Ditambah lagi juga dengan Heaven's Wrath-nya. Reward Manipulation ganggu banget. Ya, Real World dan juga Stormbind yang membuat pemain-pemain dari Navi kesedot kembali ke tengah. Tadi mereka sudah hampir ada di ujung kan. Sudah hampir ada di jalan keluar dari Real World Manipulation. Dan Alter Ego, kontrol mereka sangat oke sekali. Tapi kita masih nunggu nih kapan Spear of Destruction Arvi. Ya. Ini bisa akurat ya, karena akurat tadi baru sekali loh. Sekali doang tadi, tapi juga kita pertanyaannya kapan Shive bisa menyumbangkan kill participation? Oh itu juga. Banyak ya. Banyak. Karena masih ya menunggu timing harusnya. Cuman alter ego ya mereka lagi maintain keunggulan sekarang dengan ngasih pressure terus-terusan. Dipaksa sama Nino sepertinya untuk mencari satu pemain tapi Afro yang akan maju di bagian depan terlebih dahulu. Karsnya bisa menjangkau sampai bagian belakang bahkan mengganggu ke arah Cyrus tapi mungkin ini akan disesali sedikit oleh seorang Kars kalau tidak ada trade yang maksimal dan hanya ada Alec ditukarkan dengan Kars. Yap, dan itu masih menjadi pertukaran yang tidak cukup adil pastinya ya untuk Navi. Karena ya mereka harus kembali kehilangan sosok EXP laner yang dimana sekarang tipikalnya berarti Kars adalah pasukan berani tuker ya. Iya. Dan jelasnya juga tadi kalau kita lihat lumayan cepat ya Nino tiba-tiba masuk Stormbind di dalam. Nyaris. Itu kalau siapa Andorio ya di kuping shh, ada suara ya. Lewat. Iya, di kuping itu. Banyak dari pemain Navi dengar kayak gitu. Iya. Lewat-lewat terus kan. Ukir juga tipis-tipis. udah tuh tadi tuh. Ya tapi kayaknya masih belum bisa ya buat sekarang. Baik lagi dari Navi. Ini gimana caranya untuk mereka bisa koleksi poin eliminasi buat Cipe? Belum jalan nih sih untuk tim fight besarnya juga ya Om ya. Yep. Starlium ya ini buat si Andoryu. Tapi versus Leomord yang kita sudah melihat sebenarnya hasilnya. Lifesteal dari sebuah momentum, ini akan langsung ngebalikin HP yang hilang kalau dia kena Deadly Magic plus Poker Trick dikit.
Itu di udah hari lihat kemarin ya. kan. Kita udah lihat itu Ya, ya. kita udah lihat itu langsung penuh lagi tuh darahnya dia. Yap. Jadi lumayan menyulitkan kalau sampai jadi nanti itemnya. Wah itu kelepas sih ya untuk Nino, nggak ngedapetin apapun. Tapi sekarang SOD yang lagi-lagi belum bisa connect. Masih ada upaya dari Yasuke maupun dari seorang Nino untuk mendapatkan karena Afro. Satu pertukaran yang lumayan menguntungkan dalam kondisi Lordnya sedang terbuka. Yap, wah ini tapi Alex. Alex yang sedikit terjebak di bagian belakang. Ukir mendapatkan poin eliminasi untuk pertama kalinya. Dan trade terjadi lagi dengan seorang Cars. Tapi Andoryu sepertinya tadi gagal untuk melakukan recall. Enggak, dia nunggu di sana Nunggu di sana ya main recall-nya aja gitu. Tapi gak ada target, gak ada yang lewat juga. Yang lewat ternyata Yasuke, jadi bisa diusir mundur ke belakang. Yap. Sehingga dia akan menjadi Lord yang free untuk Alter Ego. Ya dari Alter Ego mereka sangat-sangat tidak ingin mengalami kerugian ya. Apapun yang diambil sama Navi mereka bayar dengan sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kembali objektif Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego. Dan apakah ini akan menjadi Lord yang bisa mengawal untuk Alter Ego bisa secure point di game pertama? Ya mereka sudah unggul 8.000 gol. Yes. Ya mereka bisa bareng tabrak langsung juga, gak ada masalah. Kalau memang mereka mau nge-try ya untuk langsung menabrak. Karena ya chance-nya dengan 8.000 gol seperti ini kalau lawan bisa ngejar juga paling selisihnya di 4.000. Nunggu lagi buat next Lord-nya kan. Masih ada chance untuk sebuah kesalahan tapi tidak bagi Navi di mana mereka harus defense secara sempurna juga. Defense sempurna pun bisa hilang Bestara tetap. Yap. Dan Apalagi kalau enggak. Alex ini juga susah buat dipunish Om ya. PR banget ini bener-bener butuh damage dari Shive. Butuh yang bisa nge-burst ya kalau lawan Glue. Mm-mm. Dan kayaknya nggak ada deh, Shive doang. Iya, Shive pun kayak basic attack juga kan butuh waktu. Yap. Lama. Oke, Lord sudah mulai merangsek masuk ke dalam satu buah base middle turret. Yap, perlahan tapi pasti mereka bisa ngedapetin satu buah base turret. Dan itu akan sangat menguntungkan untuk super minion selanjutnya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pergerakan dari Nino. Karena dia yang bakal bisa ngedapetin satu pemain di bagian paling belakang. Reward manipulation bahkan udah dibuka. Yap. Dan untungnya dari Navi mereka masih bisa bertahan juga. Hanya merelakan 2 base turret. Tapi Alter Ego mereka sangat-sangat bermain bersabar. Karena kalau kita ngeliat kemarin ada sedikit upaya end the game. Yang cukup panjang juga. Tapi untuk sekarang Alter Ego sangat-sangat jauh lebih disiplin. Ya, mereka menunggu ya. Ya. Bagian luar juga, tapi ingat mereka menunggu di luar tanpa ada objektif. Dan ini sebenarnya adalah posisi yang berbahaya untuk tim yang sedang menang. Karena kadang ada gerakan yang tidak diduga dilakukan. Dan itu bisa dapetin advantage. Biasanya ya, kalau ini kan lagi menang nih. Nongkrong-nongkrong lama di depan sini. Hilang 1, hilang 2. Oke, tapi mereka memang miss. pengen cari satu base turret lagi sih di bagian bawah. Dan Nino sedikit tertarik dengan Lantern Flare bahkan tertabrak dengan Afro. Wing of Dragon Demonic, double kill dari seorang Ukir sudah mulai menyala Sky Pierce yang berarti. Dan Yasuke akan segera diusir juga Blast Ray 2. Tapi Steven yang harus tumbang. Sakit banget damage dari Yasuke, masuknya Shive dengan satu buah Wind of Nature tadi. Oh tapi Arvi Dikejar sekarang, Afro-nya masuk dan Arvi akan langsung menghilang. Satu instant elimination dari Andoryu. Deadly Magic yang mengerikan. Trade dari Yasuke sudah mulai menyala juga. Killing Spree mungkin bisa menjadi penyelamat bagi pemain dari Alter Ego. Karena Afro masih punya Immortal Flicker dibuka. wow, jual beli serangan ya. Walaupun tadi ada sedikit window besar untuk Navi bisa mendapatkan kesempatan ya. Kembalikan keadaan tapi Alter Ego. Keunggulan mereka tadi yang menginjak angka 8.000 dia udah terlalu jauh. Ya, itu adalah resiko ya. Kalau lagi main di depan base lawan tanpa objektif terus ada fight, itu tadi baru kejadian. Baru kita bahas tipis ya. Makanya dengerin Om Wawa ya. Iya, kita bahas tipis-tipis saja tadi. Langsung terjadi loh ya. Tapi ya poin plus untuk Alter Ego masih ada. Jelas masih jauh untuk keunggulan mereka. Mereka masih bisa datang nih ketika Lordnya juga ada dan sama-sama ya. Jadi sebuah reset untuk Alter Ego. Ambil Lordnya. Terus mereka bisa mengawal Lordnya. Ya minimal end the game lah kalau dapetin Lord yang sekarang. Harusnya ya. Tapi Yasuke sekarang udah punya Blade of Despair. Ya biasanya tadi memang selamatnya karena ini kan ya. Lifesteal-nya tinggi banget. Iya dia punya Endless sama ini kan, War Axe. Mhm. Brute Force juga tadi yang emang ada di item core buat Yasuke. Dan kali ini Arvi udah punya Winter Crown lah ya untuk bisa menahan nantinya bagaimana ledakan Deadly Magic kalau emang mau target ke arah dirinya. Sementara itu Navi, mereka udah berani keluar dari tempat persembunyian. Mereka mau komit ke arah dari Lord. Wah ini bakal dicepetin. coba. What? Di Dicepetin. kontes ya. Dan Yasuke juga dari bagian belakang wow. Dan Andoryu langsung berhasil mendapatkan ke arah Lordnya juga. Ada satu percobaan dari Arvi untuk bisa menukarkan damage ya. Dapetin satu poin eliminasi memang tapi lihat. Oh Yasuke mampu memberikan damage yang maksimal. Double kill sudah dari tangan. Menyisakan 2 player saja, Afro dan juga Siver. Wah ini bahaya, dapat Lord bisa jadi bahkan mereka yang kalah karena Alter Ego bakal tabrak. Weapon